Oke, di sini akan dibahas tambahan untuk kredibilitas klasik bagian example 2 ya, yang di pertemuan sebelumnya belum terbahas. Di example 2 ini misalkan kita punya kerugian masa lalu disimbolkan dengan X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn. Oke. Itu ada ya, kerugian masa lalu itu ada untuk pemegang polis tertentu dan diasumsikan bahwa X1 sampai dengan Xn itu saling bebas dan berdistribusi compound Poisson ya. Kemudian diberikan persamaan di sini bahwa Xj merupakan penjumlahan atau random sum ya dari YJ1 sampai dengan YJNJ, di mana NJ itu sendiri berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Ingat, kalau biasanya kita menggunakan agregat dengan simbol S dan severity atau secondary distribution dengan simbol X ya dan primary-nya N gitu. Di sini tidak perlu bingung, ini hanya berubah simbol saja ya. Di mana kita misalkan saja dulu bahwa misal YIJ itu merupakan besar kerugian ya. Untuk atau besar kerugian ke I gitu ya. Besar kerugian ke I untuk pemegang polis ke J. Oke, atau di sini kalau mau disesuaikan dengan simbol ini YJI gitu ya, YJI. YJI. Oke. Di mana NJ ini kan merupakan banyaknya klaim atau frekuensi klaim untuk pemegang polis ke J gitu ya. Dengan XJ sendiri dia merupakan penjumlahan dari YJ1 tambah YJ2 dan seterusnya sampai dengan YJNJ ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, apa yang bisa kalian pahami mengenai pemisalan ini gitu ya, atau dari soal. Oke, kalau menghitung ke depan gampang gitu ya. Pahami dulu soalnya. Asal pahami dulu di sini, ke depan harusnya bisa diikuti gitu ya. Jadi ini kan kaitannya dengan variabel acak. Variabel acak kaitannya dengan yang belum terjadi gitu ya, atau dengan hal yang kita tidak ketahui gitu ya. Jadi anggaplah di sini kan, bayangin dulu aja struktur data historisnya akan seperti apa kalau bentukan variabel acaknya seperti ini. Ya, lihat. Untuk yang pertama YJI gitu ya. YJI ini diartikan sebagai besar kerugian ke I untuk pemegang polis ke J gitu ya. Dan nantinya akan memiliki XJ di mana ini merupakan total kerugian untuk pemegang polis ke J. Jadi bayangkan untuk masing-masing individu ke J atau pemegang polis ke J dalam 1 tahun itu dia bisa klaim berapa kali gitu ya. Berapa kalinya itu direpresentasikan sebagai NJ gitu ya. NJ. Misalkan pemegang polis pertama itu, ini ilustrasi terlebih dahulu. Misalkan kalau kita tahu datanya, kalau kita tahu datanya strukturnya akan seperti ini gitu ya.
Nah, misalkan anggaplah kita tahu datanya. Di sini ada policyholder atau pemegang polis pertama gitu ya. Pemegang polis pertama itu misalkan dia memiliki tiga klaim gitu ya. Tiga kali klaim, 1, 2, 3 misal ya. Tidak berkaitan dengan soal, ini hanya membantu pemahaman atau abstraksi kalian dalam memahami struktur variabel acaknya ya. Ini tidak berkaitan dengan soal. Pemegang polis pertama memiliki 3 kali klaim gitu ya. Artinya di sini kan terdapat misalkan besarnya klaim untuk masing-masing kejadian klaim ya. Ini kan 3 kali klaim. Ini klaim pertama, klaim kedua, dan klaim ketiga. Taruhlah di sini klaim pertama 700 gitu ya. Ini 800, ini 1000 misalkan ya. Kalian bisa menyimpulkan yang 700 ini dengan tentunya dengan X. Ya, lihat di sini. JI di sini kan YJ ini besar kerugian ke I untuk pemegang polis ke J. Ini pemegang polis pertama. Artinya ini, berarti ini Y. J-nya menunjukkan pemegang polisnya. Ini pemegang polis pertama, berarti Y1. Dan ini kejadian klaim yang ke-1 gitu ya. Artinya yang ini apa? Y1, 2. Ini Y1, 3. Oke, kalau misalkan ada yang lain, pemegang polis atau policyholder ketiga misalkan, kedua boleh, ketiga. Nah, ketiga ini misalkan dia 4 kali klaim, 1, 2, 3, 4 misalkan. Klaim pertama sebesar 500 misalkan, kedua 300, ketiga 400, keempat 700 misalkan. Berarti yang ini ditunjukkan dengan simbol Y berapa? Pemegang polis ketiga untuk klaim pertama ya. Ini yang ini berarti Y32, ini Y33, ini Y34. Untuk XJ ini apa? XJ artinya kan misalkan kalau X1 kita jumlahkan ke bawah, ini menjadi X1. Total kerugian untuk pemegang polis pertama. Jadi kita jumlahkan ini misalkan kan 1.500 tambah 1.000 ini 2.500 gitu ya. X1 ini, kemudian X2 ini. Totalkan ini jumlah ini X3 ya, karena ini pemegang polis ke-3 gitu ya. Nah, ini kan dia menjumlahkan kan? Menjumlahkan antara XJ ini penjumlahan antara Y1. Kalau X1 berarti penjumlahan antara X11, Y11, Y12, dan Y13 gitu ya. Nah, ini jumlahnya juga random gitu ya, sampai dengan N ke J. Kalau pemegang polis pertama NJ-nya N1 berarti ada 3. Kalau pemegang polis ketiga N3 ada 4 gitu ya. Dia karena kita tidak tahu dalam satu periode itu atau dalam satu kejadian itu, satu periode ya, anggaplah satu periode. Itu ada berapa banyak klaim. Jadi seperti itu struktur datanya ya untuk membantu pemahaman. Oke. Saya hapus dulu karena ini sebetulnya tidak berkaitan dengan soal, karena ini hanya abstraksi saja. Abstraksi untuk pemahaman struktur dari variabel acak. Ya. Setelah kalian memahami bagaimana struktur dari variabel acaknya, seperti ini kan ya, untuk masing-masing. Nah, setelah itu, kalian ketahui bahwa struktur seperti ini adalah struktur untuk collective risk model ya, di mana dia merupakan random sum. Iya betul, random sum dengan anggotanya masing-masing juga random gitu, variabel acak. Ya, di mana distribusi primernya adalah NJ diketahui di soal dia berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, sedangkan ini diketahui. Oke. Sedangkan YJI berdistribusi tertentu itu ya. Berdistribusi tertentu dengan ekspektasi Y dilambangkan dengan theta Y, dan variansi dari Y dilambangkan dengan sigma kuadrat Y.
Oke, ini sesuai dengan yang di soal. Yang diminta apa? Yang diminta adalah standar untuk kredibilitas penuh ya. Standar untuk kredibilitas penuh saat mengestimasi expected number of claim dan expected total dollar gitu ya. Pertama kita akan estimasi expected number of claim ya. Ditanyakan kan standar ya. Standar full credibility. Ya. Untuk masing-masing. Ada dua yang ditanyakan, standar full credibility untuk frekuensi claim dan total dollar atau agregat. Seperti pemahaman kalian di pertemuan sebelumnya, lihat, di sini standar untuk frekuensi klaim dan agregat klaim. Artinya apa? Artinya kita buka di slide ya, slide ini untuk membantu. Ya. Jadi di sini kita akan menentukan standar untuk frekuensi klaim di sini ya. Full credibility untuk klaim frekuensi satu lagi. Ini yang A ya. Yang A standar full credibility untuk frekuensi klaim. Dan yang B adalah standar kredibilitas untuk full kredibilitas untuk agregat loss. Ini yang kedua. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama. Saat mengerjakan yang pertama, tentu kita tidak lepas dari standar yang ada di slide ini ya. Nah, yang ini. Standar untuk full credibility. Diingat kembali bahwa kita selalu merujuk ke persamaan ini. Persamaan ini sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana cara mendapatkannya di pertemuan yang lalu. Gitu ya. Pokoknya kita akan merujuk kepada standar ini, mau apapun yang digunakan, entah itu frekuensi, severitas, maupun agregat. Kan yang tergantung dia koefisien variasinya punya siapa, gitu ya. Sigma dan C-nya punya siapa. Oke. Nah, tentu kita akan selalu merujuk ke persamaan ini bahwa N lebih besar dari lambda 0 dibagi koefisien variasi sigma per C yang dikuadratkan gitu ya. Selalu merujuk kepada standar yang di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang frekuensi klaim. Nah, lihat di sini yang frekuensi klaim kan yang ini ya, yang NJ. NJ didefinisikan sebagai frekuensi klaim atau banyaknya klaim ya. Maka untuk yang pertama yang A gitu ya, untuk yang pertama kita akan melimitasi fluktuasi dari si frekuensi klaim. Artinya sigma di sini kalian beri simbol saja. Ini sigmanya untuk si N gitu ya. C-nya pun untuk si N. Berarti kita akan bekerja untuk si N ya. Nah, baru kita kerjakan gitu ya. Artinya apa yang perlu diketahui di sini? Kita perlu mengetahui variansi dan ekspektasi dari si N gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa N ini berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan, atau langsung saja, ini mengakibatkan ekspektasi dan variansi dari N itu akan sama, yakni sebesar parameternya atau lambda. Ya. Sehingga persamaan, atau saya sebut ini persamaan satu saja ya. Persamaan satu di sini akan menjadi N akan lebih besar dari lambda 0 dikali, ini kan sigma kuadrat, kan saya boleh menuliskan persamaan satu menjadi sigma kuadrat N dibagi si N yang dikuadratkan. Ya. Ini bisa seperti ini ekuivalen ya. Yang sebelah sininya saya tuliskan lanjutkan, ini akan menjadi lambda 0. Ingat lambda 0-nya YP per R kuadrat ya, ini di pertemuan sebelumnya sudah dijabarkan ya, jangan lupa. Nah, di sini sigma kuadratnya kan variansi ini, variansinya dia tidak lain adalah lambda. Dan si N kuadrat arti ada lain ekspektasi N yang dikuadratkan. Ekspektasi N-nya lambda dan dikuadratkan menjadi lambda kuadrat. Ya. Persamaan ini menjadi N lebih besar dari
Ini lanjutkan, ini tinggal coret satu, jadi ini lambda 0 ya. Ini berbeda ya dengan lambda parameter ini. Jadi 1 per lambda. Inilah standar banyaknya polis yang harus, karena di sini merujuknya kepada ini ya, standar banyaknya polis yang harus dialami oleh perusahaan tadi agar, atau standar banyaknya observasi ya, banyaknya observasi yang harus dialami oleh perusahaan tadi agar kredibilitas penuh tercapai ya. Nah, di slide juga disebutkan bahwa dalam menentukan standar kredibilitas untuk frekuensi klaim bukan hanya ukuran observasinya yang ditentukan, yang atas ini bukan hanya ini, tetapi juga bukan hanya banyaknya polis atau ukuran sampel, tapi juga ada standar banyaknya klaim gitu ya. Maka ini kan standar untuk banyaknya observasi ya. Untuk banyaknya observasi in term of frekuensi klaim kan. Frekuensi klaim. Karena kita membatasi frekuensi klaim di sini ya. Tadi ini sigma n, ini si n gitu ya. Nah, kalau kita ingin menentukan standar banyaknya klaim gitu ya. Jadi kalau tadi sudah berapa banyak data yang terobservasi di perusahaan tersebut agar data di perusahaan tersebut dikatakan full kredibilitas. Kita gunakan standar yang ini. Ya, berdasarkan kita melimitasi frekuensi klaimnya. Nah, gimana kalau saya tidak ingin menentukan banyaknya observasi, tapi saya ingin menentukan berapa banyaknya klaim yang sudah harus dialami oleh perusahaan tadi agar standar kredibilitas penuh bisa tercapai. Ya. Tinggal ubah saja standarnya gitu ya. Yang awalnya di sini kita gunakan n di sebelah kiri pertidakssamaannya. Kalau banyaknya klaim itu apa ya? Karena kalau secara definisi kan lambda itu kan rata-rata banyaknya klaim. Kalau banyaknya klaim tentu ini adalah n dikalikan lambda gitu ya. Pertidaksamaan ini agar tetap sama maknanya, maka kalau ruas kiri dikalikan lambda, luas kanan pun perlu dikalikan lambda sehingga persamaan ini menjadi 1 lambda dikali lambda gitu ya. Ya, tidak lain standarnya menjadi, saya tulis di bawah, n lambda besar dari lambda 0. Nah, ini apa? Ini merupakan standar untuk banyaknya klaim berdasarkan frekuensi klaim. Jadi kalau ditanya, berapa banyak klaim yang dibutuhkan atau yang sudah pernah terobservasi perusahaan agar data perusahaan tersebut dikatakan full kredibilitas, kita gunakan standar klaim. Standarnya adalah ini, gitu ya. Bahwa banyaknya klaim yang perlu terobservasi adalah minimal sebesar lambda 0 tadi, gitu ya. Kalau kita melimitasi frekuensi klaimnya, bahwa frekuensi klaimnya tidak lebih besar dari R persen dari frekuensi klaim yang sebenarnya gitu ya. Oke. Itu untuk yang pertama gitu ya. Jadi sudah terjawab yang ditanya yang pertama, standar untuk frekuensi klaim ya. Nah, untuk angkanya ya silahkan kalian masukkan gitu ya, bahwa nanti lambdanya berapa dan seterusnya, kalian tolong dipahami lagi soalnya. Lihat, ini ada informasi tambahan bahwa tentukan standar yang didapatkan di example 1, kalian buka lagi example 1, diketahui bahwa first 3 non-zero claim berasal dari single claim, bahwa 2 claim yang lainnya final. Jadi kan ada 4 yang non-zero, yang 3 berasal dari masing-masing satu claim. Kalau yang final itu berasal dari 2 claim. Bagaimana kalian mengilustrasikannya berdasarkan ilustrasi yang ini? Kalian kerjakan sendiri sehingga mendapatkan
angka yang sesuai dengan di jawaban ya. Itu tugas kalian. Oke. Untuk mencari tahu sendiri supaya tidak full disuapin. Oke. Sekarang saya mau masuk ke yang kedua gitu ya. Yang kedua itu ini bagaimana standar kredibilitas penuh apabila kita melimitasi fluktuasi dari si agregat loss-nya ya. Tentu cara berpikirnya sama, pasti dari persamaan satu ini lagi ya. Yuk kita kerjakan sama-sama. Oke. Di sini pasti kita berangkat dari persamaan yang ini. Bahwa N lebih besar sama dengan lambda 0 dikalikan dari sigma per si yang dikuadratkan. Karena yang dilimitasi adalah agregatnya, maka di sini pun kita limitasi agregatnya. Ya. Karena di atas agregat loss kita simbolkan dengan X gitu ya, sehingga di sini pun sigmanya punya X, si-nya juga punya X. Oke. Nah, artinya apa? Kita perlu mengetahui sigma, saya ganti dulu. Sigma punyanya si X, sigma kuadrat punya si X, ini apa? Dan si punya si X ini apa? Gitu ya. Ini tentu berasal dari variansi X, gitu ya. Ini berasal dari ekspektasi si X. Kalau ekspektasi si X, tentunya karena dia compound dan atau collective risk model ya, di mana kita ketahui di atas bahwa N-nya Poisson, Y-nya ini, maka kan kita tahu bahwa ekspektasi dari X tiada lain ekspektasi dari Y dikalikan ekspektasi dari N. Di atas juga diketahui ekspektasi dari Y disimbolkan dengan theta Y. Dan ekspektasi dari N karena dia Poisson, dia tiada lain adalah lambda. Kalau varians dari X, buka di persamaan yang lalu bahwa dia tiada lain variansi dari compound ya di pertemuan yang compound distribution, dia tiada lain ekspektasi N dikalikan variansi dari Y ya, Y-nya karena dia secondary distribution-nya ya. Disesuaikan saja, ini masalah simbol doang. Ditambah dengan variansi dari N dikalikan dengan ekspektasi dari Y yang dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa nantinya ekspektasi N dan variansi N sama-sama lambda gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan si lambdanya. Di sini sisa variansi N. Variansi N tiada lain adalah sigma Y, variansi Y tiada lain sigma Y kuadrat. Dan ekspektasi Y yang dikuadratkan adalah theta Y yang dikuadratkan. Sehingga kita punya persamaan ini ya. Variansi untuk X ini dan ekspektasi untuk X ini. Ya. Nah, tinggal balik lagi ke persamaan ini. Persamaan ini kita lanjutkan saja ya. N lambda lebih besar daripada lambda 0. Di mana yang di atas kan kita kan bisa tuliskan ini lagi ya. Ini punya X, si punya X yang dikuadratkan. Persamaan yang sebelah sini akan menjadi lambda 0 gitu ya. Sama dengan sigma X kuadrat. Berarti yang atas kan kita gunakan yang ini. Lambda dikali sigma Y kuadrat ditambah theta Y kuadrat. Gitu ya. Yang bawah menjadi theta Y lambda. Tapi ini kan kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan, terus saya langsung tulis di sini theta kuadrat Y lambda kuadrat. Lalu tinggal sederhanakan saja persamaan ini. Ini lambdanya bisa kita coret. Sehingga di sini didapat N lambda lebih besar dari lambda 0. Kalikan ini, kita atur posisinya theta Y kuadrat plus sigma Y kuadrat dibagi dengan theta Y kuadrat. Ya, sisa lambda gitu ya. Oke. Nah, kalau mau disederhanakan kembali, boleh, tapi misalkan ini merupakan standar untuk banyaknya observasi
Ini standar untuk banyaknya observasi jika kita melimitasi agregat loss. Ya, banyaknya observasi berapa? Ya sebesar ini. Nanti tinggal hitung saja. Lambdanya berapa, ininya berapa, dan seterusnya. Ya, lambdanya tentu ya sama seperti yang di sini ya, yang persamaan ini. Hanya saja nanti kan lambda kita tidak tahu, lambdanya ditaksir dari frekuensi klaim ini. Ya, naksir lambda dengan X bar gitu ya. Sorry, N bar gitu ya. Karena kan rata-rata frekuensi klaim. Oke. Nah, ini untuk standar banyaknya observasi. Kita inginkan lagi untuk agregat loss selain standar untuk banyaknya observasi ya, bisa juga standar untuk banyaknya klaim gitu ya. Standar banyaknya klaim sama ya, karena ini kebetulan distribusinya Poisson juga, banyaknya klaim direpresentasikan dengan elemen lambda gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi, pertidaksamaan ini harus tetap nilainya, sehingga apabila ruas kiri dikalikan lambda, ruas kanan pun dikalikan lambda, sehingga ini menjadi theta y kuadrat tambah sigma y kuadrat per theta y kuadrat gitu ya. Oke. Kita mau disederhanakan lagi bahwa n lambda bisa dari lambda 0. Ini kan theta ya. Ini berarti sama dengan 1 ditambah sigma y per theta y yang dikuadratkan gitu ya. Ini merupakan standar untuk banyaknya klaim tapi ya. Nah, ini kan lihat standar yang pertama, standar banyaknya observasi, dilihat di sininya hanya n gitu ya. Ini standar banyaknya klaim, di sini kan n lambda, ini menunjukkan banyaknya klaim. Tapi yang dilimitasi apa? Agregat loss. Oke. Kemudian yang terakhir, yang tadi di slide ya, selain banyaknya klaim, kita juga rata-rata jumlah klaim atau expected total dolarnya ya. Banyaknya total dolarnya kan tiada lain, kalau ini banyaknya klaim ada sekian. Kalau total dolar kan kita tinggal kalikan rata-rata dari severitasnya. Rata-rata dari severitasnya tiada lain adalah theta y ya, theta y. Maka n lambda theta y gitu ya, standarnya yang menjadi standar di sini. Sama halnya dengan yang tadi, kalau kalau misalkan ruas pertidaksamaan sebelah kiri dikalikan theta y, maka ruas kanan pun di sini harus dikalikan dengan theta y, sehingga persamaannya menjadi lambda 0 dikali theta y kuadrat per plus sigma y kuadrat dibagi theta y. Cuma ini tidak dikuadratkan ya, karena kan nanti ini sebenarnya kuadrat dikali theta y kuadrat. Nah, ini cancel. Nah, sorry, ini enggak dikalikan kuadrat ya. Dikali theta y. Nah, ini kan dikalikan theta y, karena luas kiri dikali theta y, ini kali theta y. Sehingga ini cancel. Ya, jadi kita hapus saja. Jadi ini tidak kuadrat. Gitu ya. Maka ini adalah standar. Standar untuk apa? Total dolar. Total uang aja ya. Total uang atau agregat yang harus perusahaan terima itu ya, atau experience yang harus perusahaan alami. Nah, karena ini kan ini total uang. Tapi yang dilimitasi apa? Yang dilimitasi adalah agregat. Oke. Selanjutnya kalau urusan angka, silahkan dipahami ini soalnya dengan baik ya, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan angka cocokkan dengan kunci jawaban di sini. Ya, cocokkan dengan kunci jawaban di sini. Oke. Demikian tambahan untuk full credibility. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan di forum yang akan dibuka. Terima kasih.